Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali di ibadah doa pekerja kita pada hari ini. Semua kita merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sobar, sikap kita dalam posisi berdoa. Tuhan ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan kami hendak memulai ibadah pekerja kami di Yayasan Sorga Asia. Tuhan, ibadah pekerja kami lakukan dengan jarak jauh ya Bapa, dengan media sosial Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, walaupun kami berjauhan Bapa, semua hamba-Mu tapi kami percaya Tuhan Kau yang berkuasa di dalam ibadah kami, Engkau yang memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu, sehingga kami dapat melakukan ibadah pekerja ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami semua Bapa, hamba-hamba-Mu pada Yayasan Sorga Asia dengan kuasa darah-Mu. Semua yang bertalenta dengan kami ya Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kami aman di bawah lindungan-Mu. Begitu juga Yayasan Sorga Asia, Ibu Ketua kami, penasihat semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, kami aman dalam lindungan-Mu, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan, semua yang ambil bagian di dalam ibadah pekerja ini, Engkau yang berkuasa Bapa. Begitu juga sebagai penampung firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menampung firman-Mu, supaya dia dapat menyampaikan apa yang Kau kehendaki kepada kami ya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kuasai ibadah kami ini Tuhan, supaya ibadah kami berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah pekerja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan ampunkan kami atas salah dosa kami, supaya kami layak menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami datang kepada-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Mari kita undang semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita sangat berarti bagi Tuhan. Amin. Dan dari semangat kita menaikkan pujian di bagi Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Tempatku percaya dan berharap.
saatnya kita menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, jiwa bahkan roh kita. Biarlah seutuhnya kita persembahkan hanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar Rajaku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus
raja di atas segala raja, sang pemilik hidup kami. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan kami yang kekal. Sungguh sempurna kuasa-Mu ya Bapa. Untuk itu kami ada di tempat ini saat ini, memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyembahan yang boleh kami naikkan kepada-Mu. Biarlah semua ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan terimalah ini ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi kami. Karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang diurapi Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan itu bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Ampunkan segala kesalahan dan pelanggaran kami, agar doa-doa kami tidak terhalang kepada-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk korban topan Aisyah di Korea Utara. Biarlah Tuhan yang mengurapi semua warga-warga yang terkena korban. Bapa yang baik, berikan hikmat kepada pemerintahan Korea Utara agar pemerintahan tetap memberikan bantuan yang terbaik untuk warganya. Baik juga Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu kepada warga Korea Utara, di mana Bapa mereka belum mengenal akan diri-Mu, tapi oleh curahan Roh Kudus-Mu mereka akan mengenal akan diri-Mu dan tunduk di bawah kaki salib-Mu dan kembali ke jalan-Mu, di mana Bapa saudara mereka Korea Selatan sudah duluan mengenal-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga tim medis yang meninggal akibat COVID-19. Biarlah Tuhan berkati semua keluarga-keluarga, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, di mana Bapak keluarga mereka gugur di dalam tugas mereka sebagai garda terdepan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kami yakin dan percaya mereka sudah bersama Tuhan di Paradis. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih semua keluarga ini, Tuhan yang memberikan penghiburan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Sumatera Utara diberi hikmat dalam mengatasi COVID. Bapak yang baik, Kau juga yang memberkati. Kami bermohon kepadamu agar pemerintahan kami bisa memberikan yang terbaik dan masalah-masalah COVID ini pun akan berlalu. Bapak yang baik, sebagai kami warga Sumatera Utara, biarlah juga Tuhan kami juga mengikuti semua protokol kesehatan, di mana Bapak kami siap menjaga jarak, begitu juga memakai masker, sehingga COVID ini pun bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk kesiapan rumah sakit dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Bapak Kau juga yang menyertai semua pemerintahan kami. Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau berikan dia juga kekuatan juga, di mana Bapak pada saat ini kami banyak juga yang terkena oleh COVID. Tapi biarlah Tuhan Kau yang selalu menyertai pemerintahan kami. Kawalah Bapak yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan hikmat kebijaksanaan sehingga COVID ini pun berlalu dan angka kesembuhan pun akan makin meningkat. Terima kasih Bapak. Dan peralatan-peralatan rumah sakit yang semua disediakan pun tetap tersedia, obat-obatan cukup semua, sehingga kami semua bisa sembuh di dalam nama Yesus. Begitu saudara-saudara kami yang terkena. Terima kasih, terpuji termulia Kau Bapa. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang tetap bekerja di dalam kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik, teramat baik bagi kami dalam segala situasi dan keadaan kami. Kami tetap dipelihara, dikuatkan dan diteguhkan, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam masa pandemi ini. Kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa, karena Tuhan kami Yesus lebih dahsyat dari pergumulan kami. Firman-Mu lah menjadi kekuatan baru bagi kami Bapa, supaya kami semakin kuat melayani. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu bersama seluruh saudara-saudara kami, bahkan pekerja di Yayasan Sola Gracia, di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini tetap semangat kita menyala-nyala melayani. Saya ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sampai di sini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata menurut satu survei bahwa banyak orang gagal itu bukan karena tidak berpendidikan, bukan karena bodoh, bukan karena tidak mengerti firman Tuhan, tetapi karena tidak memiliki semangat lagi di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan. Ini berbahaya. Kalau kita tidak memiliki semangat lagi, roh kita itu kendor, roh kita tidak menyala-nyala, kita melayani itu asal-asal melayani saja, tidak memberikan dampak kepada orang lain. Sedikit mengalami masalah atau kesulitan, ya langsung mengeluh, langsung mengasihi diri sendiri, merasa lelah, capek, dan kehilangan energi di dalam pelayanan. Ini sangat berbahaya. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita yang patah? Hanya kekuatan Roh Kudus. Makanya Paulus katakan di sini, janganlah hendak kerajinanmu kendor. Lalu kelanjutannya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Pelayan itu harus semangat. Karena dikatakan bapak yang stres akan mentransfer anak-anaknya jadi stres. Ibu yang stres mentransfer juga anak-anaknya jadi stres. Pelayan yang stres mentransfer orang yang dilayaninya itu jadi stres. Tapi pelayan yang bersemangat, memiliki roh yang menyala-nyala, memberikan kekuatan kepada yang dilayaninya, memberikan dampak. Ya. Dokter yang semangat membuat pasiennya juga semangat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan kita, awalnya harus dimulai dengan semangat. Lalu ada percaya diri, self confidence, ya harus kita memiliki semangat di dalam melayani. Mengapa?
Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, yang memanggil kita, yang mengutus kita. Ya, saya sering katakan, kalau Tuhan yang utus, pasti Dia yang urus. Amin. Pasti. Kalau Tuhan yang utus, pasti Dia yang urus. Ya, bukan manusia yang mengutus kita. Makanya jangan sungut-sungut kalau orang lain kurang mengurus kita. Ada Tuhan yang mengurus kita. Ya. Lalu Dia peduli kepada kita. Dia peduli, Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli, Dia mengerti akan kita. Lalu Dia menjaga kita, memproteksi kita. Bahkan malaikatnya itu berkemah di sekeliling kita. Jadi ngapain kita takut malaikat? Ngapain kita cemas? Lalu Dia juga memberikan kuasa, power, otoritas, authority. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu memiliki kuasa, ya, untuk bersaksi di seluruh dunia ini. Jadi minta selalu kekuatan Roh Kudus, supaya kita memiliki kekuatan, semangat, ya. Kita pergi kemana-mana, KKI melayani di Sola Gracia ini, banyak orang kesetanan, banyak dukun besar, banyak penyakit-penyakit yang mengerikan. Tetapi kita meminta kekuatan Roh Kudus, kita tidak takut. Karena kita dipakai Tuhan. Terobos terus, jangan takut. Kita baca juga Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dua kata ini membuat kita semangat. Membuat kita memiliki spirit. Kita tidak putus asa, kita tidak menyerah. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, pekerja Sola Gracia harus kuatkan dan teguhkan selalu hati kita. Harus, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan memiliki janji kepada kita. Kalau Daud pernah bersaksi di dalam kitab Mazmur 12 ayat 7, katanya begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan, ya, dalam dapur berburan di tanah. 7 kali dimurnikan janji Tuhan itu. Bagaimana janji kita? Apakah janji pertama kita melayani dengan sungguh masih murnikan atau sudah kabur? Atau masa pandemi ini sudah nggak jelas lagi? Sudah kacau, kagak jelas katanya. Harus dimurnikan. Mengalami penderitaan sedikit, nggak murni. Memiliki sakit hati sedikit, nggak mau lagi melayani. Itu perlu dimurnikan kembali dalam dapur berbulan, dibakar di dalam api Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh dimurnikan, sehingga kita tidak pernah merasa dirugikan oleh siapapun, dirugikan oleh orang lain, dirugikan oleh gereja, dirugikan oleh pribadi, enggak, bukan, saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, Paulus sangat jelas motivasinya. Bagaimana motivasi kita? Mengapa kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala? Karena kalau roh kita menyala-nyala, hasilnya pasti berbeda. Coba, kalau ada tim kita itu tim 1, tim 2, tim 11, sepakat kita mulai berdoa, lalu kita melayani satu keluarga, hasilnya nanti luar biasa kalau sehati. Ya. Lalu yang kedua, semangat dan gairah yang kita lakukan, ya, itu akan mewariskan atau mentransfer, mempengaruhi kepada orang lain, ya. Karena semangat itu menular, ya, menular.
Makanya harus menyala-nyala. Kalau belum menyala jangan melayani dulu. Kalau setengah-setengah jangan melayani. Nanti hasilnya juga enggak luar biasa. Paulus di dalam, kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 12, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dia memiliki first step dan berlari-lari kepada tujuan, the next step. Ya. Jadi kepada ke depan, gitu ya. Ada langkah demi langkah dia lakukan untuk maju ke depan, supaya orang lain yang dia layani juga maju untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita itu memiliki panggilan surgawi, dan yang kita layani itu juga tujuannya nanti surgawi, tidak melihat ke belakang lagi. Banyak orang sekarang tidak memiliki semangat karena selalu menoleh ke belakang. Karena istri lu seperti istri lu menjadi tiang garam. Kita jangan menoleh ke belakang. Jangan masa lalu yang menggerakkan masa depan kita. Dalam pelayanan jangan kebencian yang menggerakkan, yang memotivasi pelayanan kita. Itu tidak boleh. Harus murni. Lalu kalau tadi dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata janganlah ini berarti ada larangan tegas dari Paulus. Janganlah. Jangan, gitu ya. Ada nyanyian, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Janganlah, jangan sia-siakan. Ya, ada larangan di sini, saudara. Jadi kerajinan, ketekunan, kesungguhan itu jangan kendor. Kata kendor di sini lesu, malas. Lalu kata roh di sini asal katanya adalah ruah, spirit, ya. Nah, semangat kita menyala. Kata menyala ini mendidih seperti air yang dimasak, bercahaya, ya, bersinar. Apakah wajah kita bersinar? Bukan karena whitening, pemutih, bukan. Tapi bersinar oleh kekuatan Roh Kudus, ya. Setiap hari kita harus semangat. Saudara, alasan kita karena Dia sudah menebus kita. Kita wajib juga memindahkan orang lain dari kegelapan, membawanya kepada Kristus, ya. Yang kedua, karena kita mengaku adalah pengikut Kristus, kita juga membawa orang lain mengikut Kristus, ya. Walking with Jesus. Lalu yang ketiga, Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Lalu berani menyangkal diri. Ini yang dilakukan Paulus. Dan dia katakan supaya orang lain juga berani menyangkal diri. Kenosis, ya. Lalu firman adalah membuat kita menyala, karena dia adalah pedang roh untuk maju dalam peperangan rohani. Jadi kalau ada firman, jangan maju dalam peperangan rohani, kita akan kalah. Firman itu adalah pedang roh. Yang kedua, doa membuat kita menang di dalam peperangan rohani. Nah, Paulus juga selalu dimulainya dengan doa. Lalu yang ketiga, pujian merobohkan tembok-tembok Jericho. Tembok-tembok penjara Paulus dan Silas dengan pujian, karena di atas pujian Allah bertakhta. Jadi membuat roh kita menyala. Firman adalah pedang roh. Doa membuat kita menang dalam peperangan rohani. Pujian merobohkan tembok-tembok Jericho. Jadi tetap kita semangat di dalam melayani. Dalam masa pandemi ini kita tahu waktu dekat nanti sudah kita temukan vaksin itu. Kita terus melayani nanti secara bebas. Kita terus bersemangat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu memberikan semangat baru bagi kami.
Roh kami menyala-nyala dan kami mau melayani Tuhan. Karena kami terlebih dahulu sudah dilayani, kami sudah ditebus. Tuhan hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berikan semangat baru kepada kami Tuhan. Kekuatan firman-Mu lah menjadi pedang rohani bagi kami. Kehidupan doa kami Tuhan membuat kami menang. Dan ujian merobohkan tembok-tembok yang ada di depan kami. Pakai kami untuk menerobos. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang terkasih, marilah kita memohon urapan dari Tuhan di dalam ibadah pengerja kita pada hari ini, supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penopang bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, yang penuh dengan empati dan penuh dengan tanggung jawab, setia di dalam melayani. Terima kasih Bapa yang di surga. Marilah kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan dan dapat membedakan suara Tuhan dan suara dunia ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak urapan kedua mata kita. Tuhan, urapi mata kami, supaya kami senantiasa fokus memandang kemuliaan Tuhan, dan kami melihat begitu banyak tuaian yang siap dituai untuk dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami mampu dan bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan-perkataan shalom, perkataan-perkataan berkat. Segala perkataan kutuk yang membuat orang lain tersakiti, Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Tuhan, urapi memori kami Tuhan, supaya setiap memori-memori yang indah di dalam pelayanan dan persekutuan kami dengan Tuhan, itulah yang senantiasa ada di memori kami, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Segala memori-memori buruk yang ingin mengintimidasi kami, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami benar-benar dapat melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan topangan doa. Kami siap melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami juga sama seperti hati-Mu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang berempati kepada setiap pergumulan ataupun kepada setiap yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami, supaya setiap kutuk-kutuk leluhur kami, nenek moyang kami, tidak ada satupun yang mengena kepada keturunan kami, kepada kami dan kepada pelayanan kami, tetapi kutuk itu diubahkan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami, supaya di dalam setiap pelayanan kami benar-benar melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, begitu banyak kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin menggocoh kami, bahkan ingin menyerang kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mohon kiranya roh-roh jahat atau penguasa-penguasa intimidasi iblis, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik, kami kebaskan dan tidak mengenai kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima urapan dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Biarlah urapan-Mu ini dapat kami pakai di dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan, untuk dapat menjadi berdoa syafaat, menopang setiap orang yang membutuhkan topangan doa. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat tinggalkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Untuk itu kami mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Kami mau memuji, mengagungkan, bersorak-sorai, serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ya Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepada-Mu Bapa, di mana di dalam ibadah doa pekerja kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi kami, supaya di dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan kami di dalam 1 minggu ini Tuhan yang kami lakukan, kami yakin dan percaya semua hamba-hamba-Mu telah diurapi. Bapa, di dalam pelayanan kami Bapa, Engkau ajari kami supaya lebih banyak lagi jemaat-jemaat yang datang kepada-Mu Tuhan. Bapa, Engkau ampuni kami di dalam segala pelanggaran kesalahan yang kami perbuat di dalam pelayanan kami, supaya kami mendapatkan berkat datangnya dari Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus, ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin.